Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai untuk kita semua. Bahagia itu adalah bagian dari rasa. Karena dengan bahagia, maka kita akan bisa menikmati dan menjalankan kehidupan ini. Bagaimana kita agar bahagia? Maka selalu berucaplah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari saya membuat video ini adalah bagian kebahagiaan saya yang akan saya bagi kepada kita semua. Mudah-mudahan rasa bahagia saya ini juga bisa membuat kita semua bahagia. Walaupun niat saya berbagi ini semata-mata karena memang ya inilah bagian dari apa yang bisa saya lakukan untuk memberi kebahagiaan kepada minimal diri saya pribadi dan mungkin Anda semua. Tentu saya selalu tak akan lupa untuk selalu mengingatkan kepada kita semua di era new normal ini setelah 3 bulan lebih kita selalu mendapat himbauan arahan dari pemerintah. Namun jangan jemu karena itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah COVID-19 yang ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk melaksanakan apa yang menjadi anjuran dan perintah pemerintah itu. Maka saya akan selalu mengingatkan, selalu jaga jarak, itu penting, memakai masker dan cuci tangan ketika kita akan memasuki tempat atau keluar dari tempat yang sudah kita kunjungi. Dan tentu ketika kita sampai di rumah, jangan berkomunikasi dulu dengan anak istri atau siapa-siapa yang ada di rumah, tapi lebih baik kalau kemudian kita bersihkan diri kita mandi terlebih dahulu. Dengan cara itu maka kemudian kita akan menghindarkan keluarga kita dari persoalan-persoalan dampak COVID-19. Ini yang penting. Yang penting harus kita selalu lakukan. Jangan lupa like, gitu kan, komen dan subscribe terhadap channel saya ini. Karena dengan apa yang Anda lakukan terhadap channel ini tentu akan dapat membuat saya lebih bahagia dan semangat. Kan ini yang penting. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan pelimpahan wewenang. Kalau yang video-video sebelumnya saya bicara tentang pelimpahan wewenang dalam kaitannya surat menyurat, di mana kita mengenal dalam praktek sehari-hari ada istilah atas nama, kemudian ada istilah untuk beliau. Kalau atas nama itu pertanggungjawabannya tetap pada si pemberi pelimpahan yang melimpahkan. Sedangkan kalau untuk beliau itu yang bertanggung jawab secara hukum, itu adalah yang menerima limpahan. Jadi yang menerima, karena kalau yang lain itu karena mandat, yang untuk beliau itu karena delegasi. Maka kemudian saya akan mencoba di sesi sekarang ini tentang pelimpahan wewenang terkait dengan pelaksanaan kegiatan satuan kerja. Pada dasarnya harus berjalan lancar dan harus ada pejabat yang mempertanggungjawabkannya. Jadi prinsip itu. Akan tetapi terkadang karena beberapa hal terdapat pejabat yang berhalangan untuk melaksanakan tugas. Jadi berhalangan melaksanakan tugas. Untuk itu perlu ditunjuk pejabat lain yang bertindak sebagai pejabat pengganti sementara atau pejabat pelaksana harian. Jadi pejabat pengganti sementara PGS atau pejabat pelaksana harian atau PLH, gitu kan. Jadi dua hal ini nanti pejabat pengganti sementara apa yang bisa dilakukan, kemudian konsekuensi hukumnya apa, kemudian PLH apa yang bisa dilakukan, dan konsekuensi hukumnya apa terhadap tindakan yang dilakukan ini. Ini yang penting juga, karena sekali lagi saya selalu mengatakan, mengedepankan proses. Kalau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas harian tadi
menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dirasa merugikan merugikan warga negara, warga masyarakat, atau badan hukum perdata, maka pertanggungjawabannya kalau kemudian masyarakat badan hukum perdata mau mencari keadilan, kemana keadilan itu bisa ditujukan permintaan itu? Apakah ke pejabat sementaranya, atau PLH-nya, atau pada pejabat yang diganti sementara tadi, karena dia berhalangan melaksanakan tugasnya. Ini yang penting saya kedepankan, karena di era sekarang ini tentu masyarakat harus paham betul, jangan sampai nanti ketika ada persoalan hukum hanya karena tidak memahami persoalan pertanggungjawaban akibat adanya pejabat pengganti sementara atau pejabat pelaksana harian yang kalau kita tidak paham, masyarakat tidak paham, nanti konsekuensinya ketika mencari keadilan akan bingung sendiri. Maka dengan paham betul tentang itu, maka kemudian masyarakat akan mempermudah paling tidak ketika ingin mencari keadilan. Yang pertama adalah saya akan mencoba menyampaikan gitu ya tentang pejabat pengganti sementara. Pejabat pengganti sementara itu ditunjuk berdasarkan usulan pejabat yang berhalangan. Yang berhalangan siapa nih gitu kan? Yang berhalangan misalnya kepala dinas. Maka kepala dinas bisa mengusulkan siapa yang akan menggantikan sebagai pejabat pengganti sementara. Dan penunjukan ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk instruksi dinas, gitu ya, dalam instruksi dinas. Jadi jelas, karena tadi terkait dengan pertanggungjawaban. Pejabat yang menggantikan adalah pejabat yang berada dalam tingkat eselon yang sama, levelnya sama, gitu kan. Eselon sama. Menggantikan adalah pejabat yang berada dalam tingkat eselon yang sama dengan pejabat yang digantikan. Sama nih. Sama, jadi yang digantikan sama eselonnya. Eselon 2 ya eselon 2, eselon 3 ya eselon 3, kan begitu. Eselonisasi di lingkup jabatan administrasi pemerintahan itu ada. Kemudian pejabat pengganti sementara mempunyai hak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas rutin, hanya tugas rutin, atau dalam batas-batas tugas yang dinyatakan dalam instruksi dinas. Maka batasannya adalah pejabat pengganti sementara itu dua hal. Satu, hanya boleh melaksanakan hak dan kewajiban, atau mempunyai hak dan kewajiban pada tugas-tugas rutin, gitu ya, rutin, bukan yang sifatnya strategis dalam proses pengambilan keputusan yang sifatnya konstitutif misalnya, atau dalam batas-batas tugas yang dinyatakan dalam instruksi dinasnya. Jadi dalam surat instruksinya jelas apa saja yang dapat dilakukan oleh pejabat pengganti sementara ini. Maka dengan begitu itu dibatasi. Jadi tidak seperti dia adalah pejabat yang diganti sementara. Kalau pejabat yang diganti sementara itu karena atributif dia punya kewenangan 100%. Kalau ini tidak ada pembatasan, hanya yang sifatnya rutin dan tentu hanya ketika apa yang ada disebutkan di instruksi dinasnya itu. Di luar itu ya tidak boleh, kan begitu ya, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan penunjukan. Pejabat yang berwenang untuk melakukan penunjukan adalah pimpinan lembaga negara untuk pejabat pengganti sementara untuk pejabat eselon 1. Jadi kalau menteri, gitu kan, menteri karena eselon 1-nya berhalangan tugas, maka menteri dapat menunjuk pejabat sementara pengganti eselon 1 itu. Silakan. Atau pejabat eselon 1 untuk pejabat pengganti sementara untuk pejabat eselon 2. Begitu juga seterusnya eselon 2
untuk pejabat eselon 3 dan eselon 4. Ini yang penting. Jadi nggak bisa kemudian secara hierarki sudah ditentukan gitu ya. Yang berikutnya adalah, jadi kalau pejabat sementara, pengganti sementara tadi, adalah dia hanya dapat melaksanakan tugas rutin, hak dan kewajiban yang sifatnya rutin, serta apa yang tertera dalam instruksi dinasnya, dan itu secara berjenjang dari atasan pada level di bawahnya. Jadi yang dapat menunjuk pejabat pengganti sementara. Kemudian kita bicara adalah pelaksana tugas harian, PLH. PLH adalah penunjukan PLH dilakukan apabila pejabat yang memimpin satu satuan kerja untuk waktu tertentu tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal atau berhalangan, antara lain karena apa? Karena pensiun. Ya, kalau pensiun sepanjang belum ada pejabat yang definitif, maka sementara bisa ditunjuk pelaksana tugas harian, gitu kan. Ketika misalnya untuk penunjukan pejabat yang definitif membutuhkan waktu yang panjang agar tidak terjadi kekosongan jabatan, maka bisa ditunjuk pelaksana tugas harian. Karena pensiun. Karena sedang melakukan perjalanan dinas, ya perjalanan dinas kan pasti ada rentang waktu yang dipergunakan kan gitu ya. Ketika perjalanan dinasnya sampai seminggu, 2 minggu, maka kemudian harus ada penunjukan pelaksana tugas harian. Atau pejabat yang bersangkutan sedang tugas belajar, mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kursus. Sama, jadi ketika ini karena ingin meningkatkan karir jabatannya, dia harus mengikuti jenjang kursus pelatihan tertentu dalam kurun waktu tertentu, maka itu harus ditunjuk pelaksana tugas harian. Sedang menunaikan ibadah haji, ya ibadah haji kan biasanya lebih dari 30 hari, 1 bulan. Padahal aktivitas kegiatan pelayanan kan harus tetap dijalankan. Maka kewenangan itu harus tetap jalan. Maka itu perlu pelaksana tugas harian. Atau cuti. Cuti gitu ya. Kan setiap pegawai negeri sipil itu mendapatkan hak cuti. Nah, ketika cuti, dia kan harus meninggal. Ya karena cuti kan paling tidak lebih dari katakanlah cuti tahunan gitu kan. Maka kemudian pasti akan ditunjuk PLH. Yang berikutnya sakit, jadi sakit, serta alasan lain yang serupa dengan itu, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sekurang-kurangnya 7 hari kerja. Misalnya, ada pejabat karena dia tersandung kasus korupsi, gitu kan, sedang ditangani KPK atau APH lainnya, dia ditahan, gitu masanya. Kan dia tidak bisa melaksanakan tugas sehari-harinya gitu kan dalam waktu 7 hari kerja, maka bisa ditunjuk pelaksana tugas harian terlebih dahulu kan gitu kan, sampai ada keputusan hukum tetap dari pejabat itu. Ini yang penting. Kemudian siapa yang punya kewenangan menunjuk PLH itu? PLH adalah Sekretaris Jenderal untuk Eselon 1 dengan menunjuk pejabat Eselon 2 di lingkungan pejabat yang berhalangan. Kan gitu kan, pejabat eselon 1 dengan menunjuk pejabat eselon 2 di lingkungan pejabat yang berhalangan. Demikian juga seterusnya, pejabat eselon 1 untuk pejabat eselon 2 dengan menunjuk pejabat eselon 3 di lingkungan pejabat yang berhalangan. Begitu seterusnya sampai pada pejabat eselon 3 untuk pejabat eselon 4 dengan menunjuk pejabat eselon 4 lain di lingkungannya atau seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan dipandang mampu. Jadi secara berjenjang harus dilakukan kan gitu kan, secara berjenjang harus dilakukan itu. Jadi penunjukannya jelas siapa yang punya kewenangan itu. Yang prinsip ketika terkait dengan penunjukan ini, apakah pejabat pengganti sementara atau pejabat pelaksana tugas tadi, maka penunjukan ini dituangkan secara tertulis, tidak boleh lisan. Gitu ya, penunjukan apakah menjadi pejabat sementara atau pelaksana tugas itu tidak boleh dilakukan secara harus tertulis. Karena harus tertulis
Karena memang ini menimbulkan konsekuensi hukum. Kan gitu kan. Akan ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan. Harus tertulis dalam bentuk nota dinas dan tidak memberikan dampak kepegawaian maupun tunjangan kepegawaian. Jadi kemudian tidak kemudian ketika PLH atau PGS, pejabat pengganti sementara atau PLH tadi, kemudian karena dia menjalankan tugas pejabat yang lain, dia akan mendapat tambahan atau tidak memberikan dampak kepegawaian maupun tunjangan kepegawaian kepada pejabat penerima PGS maupun PLH. Dalam nota dinas itu disebutkan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh PLH, gitu kan? Disebutkan tugas-tugasnya apa secara rinci selama pejabat definitif berhalangan melaksanakan tugasnya. Jadi PLH, gitu kan? PLH hanya dapat melaksanakan tugas-tugas bagaimana yang disebutkan dalam nota dinas itu. Berbeda dengan PGS, PLH dilarang untuk mengambil atau menerapkan keputusan yang sifatnya mengikat. Jadi kalau PGS dimungkinkan rutin, kalau memang kemudian di sana ada di nota dinas, tapi kalau PLH dilarang untuk mengambil atau menerapkan keputusan yang sifatnya mengikat. Mengikat itu artinya membawa konsekuensi hukum, gitu kan. Ini harus dipahami. Jadi ada dua hal tadi, penunjukan apakah pejabat pengganti sementara ataupun pelaksana tugas harian, gitu kan, PLH maupun pejabat pengganti sementara. Paling tidak kalau kita memahami ini, maka nanti kita bisa dilihat kok di keputusannya, dia selaku apa di sana. Apakah pejabat definitif, ataukah PLH, atau PGS. Maka itu konsekuensinya beda. Konsekuensi hukumnya beda dan kewenangannya beda. Namun terhadap itu semua, nggak ada konsekuensi kepegawaian bagi pejabat pengganti sementara atau pejabat pelaksana tugas harian. Pejabat pengganti sementara maupun pelaksana tugas harian. Jadi paling tidak kalau kita bisa membedakan itu, sekali lagi sebagai bagian warga masyarakat, ketika kita merasa ada keputusan atau tindakan yang merugikan kita, maka kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap itu keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang dibuat oleh pejabat pengganti sementara maupun pelaksana tugas harian. Dengan kita dapat menentukan itu, maka kita akan jelas kemana proses pencarian keadilan itu dilakukan. Maka ini penting. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ending dari semua ini adalah rasa keadilan bagi kita semua. Jadi rasa keadilan bagi kita semua ketika kita merasa ada keadilan yang terusik akibat dikeluarkan keputusan pelaksana pejabat pengganti sementara maupun pelaksana tugas harian, maka kemudian kita jelas arah tujuannya untuk menyelesaikan itu semua. Jadi poin di situ yang penting bahwa ketika ada pejabat pengganti sementara, ada pelaksana tugas harian, endingnya adalah bagaimana kita mencari keadilan untuk ketika ada tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Tentu kita tidak selalu berharap begitu, karena di era sekarang ini, era transparansi, akuntabel, dengan ya sekarang segala hak-hak yang diberikan oleh pegawai, pemerintah negara kepada setiap pegawai tentu dalam melaksanakan tugas-tugas. Kalau dia adalah PGS atau PLH tentu akan selalu berpegang teguh pada nota dinas, instruksi dinas apa yang menjadi tugas yang harus dijalankan. Ini yang penting. Jadi itu yang penting. Sekali lagi saya memahami bahwa di era sekarang ini para pejabat-pejabat kita, para aparatur sipil negara tentu akan selalu bekerja
secara profesional dan akuntabel. Maka ketika bekerja secara akuntabel dan profesional, pasti dia akan selalu berpegang pada aturan yang mendasari kewenangan itu diberikan kepadanya. Sekali lagi, sumber kewenangan selalu mengingatkan ada atribusi, delegasi, dan mandat yang itu penting harus kita pahami bersama gitu ya. Kira-kira itu, saudara sekalian, apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paling tidak mampu memberikan pencerahan kepada kita semua kalau yang belum tahu. Tapi kalau yang sudah tahu paling tidak mengingatkan kembali kepada kita semua, gitu kan. Tidak ada salahnya saya berbagi ini. Tidak ada salahnya kemudian saya menyampaikan ini. Kalau dianggap penting, maka ya catat, ingat, lihat, kan gitu ya. Kalau dianggap penting apa yang saya sampaikan, tapi kalau enggak, ya tentu masukan, kritikan, saran untuk kebaikan kita semua sangat-sangat saya harapkan. Jangan lupa selalu like, komentar. Kalau belum subscribe, mohon bantuannya untuk di-subscribe channel Kang Edi Pranoto ini. Dan terakhir, sekali lagi saya selalu mengingatkan dan akan selalu mengingatkan di era new normal ini kita tetap harus hidup dengan kewaspadaan. Bagaimana kita berperan untuk mencegah peredaran perkembangan COVID-19 dengan cara apa? Dengan cara menerapkan protokol pencegahan pandemi COVID-19 dengan cara, lagi dengan cara apa? Berjaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan. Itu yang penting. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.